Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, keselamatan dan keberkahan. Amin. Amin. Mari kita di sini belajar, mencari, menuntut ilmu. Dan terima kasih selalu dipimpin oleh pimpinan kita Bapak Dr. Muhammad Burhan. Terima kasih beliau telah memberikan ilmu kepada kita. Dan sekarang ini kita akan membahas prolab uterus. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kasus prolab uterus, kasus reproduksi. Karena ini sering terjadi. Sebelumnya saya mohon maaf kepada semua rekan dan semua tenaga ahli medis kehewanan. Jika apa yang saya sampaikan ada kekurangan atau kesalahan, mohon istilahnya diberikan masukan yang positif untuk kebaikan kita semuanya. Ini memangnya peternakan dan majunya dunia kesehatan hewan Indonesia. Langsung saja. Jadi prolab uterus itu pengertiannya adalah keluarnya organ uterus. Keluarnya organ uterus pada saat, kalau biasa terjadi pada saat setelah melahirkan. Nah, tapi apakah bisa terjadi pada saat tidak melahirkan? Bisa. Ada prolab itu bisa terjadi tidak bunting, kemudian dia prolab bisa. Kemudian tapi kebanyakan kejadiannya setelah melahirkan. Nah, itu pengertiannya masuk. Jadi keluarganya organ uterus atau rahim setelah melahirkan atau tidak melahirkan karena penyebab tertentu. Dan nanti akan saya sampaikan penyebabnya. Itu pengertiannya itu dulu. Nah, kemudian ilmiahnya faktor penyebab. Jadi faktor penyebabnya satu secara ilmiah itu kadar hormon estrogen pada saat menjelang melahirkan itu terlalu tinggi. Kemudian kadar oksitosin juga tinggi dalam darah. Jadi ada hormon endokrin, hormon yang dihasilkan oleh hewan itu sendiri. Karena pada saat menjelang melahirkan itu hormon estrogen pasti naik. Tapi pada saat bunting hormon progesteron itu tinggi. Karena untuk menjaga kebuntingan biar uterus itu tidak katakanlah kontraksi, itu secara fisiologi ovarium menghasilkan hormon progesteron sehingga kebuntingan terjaga. Makanya ada kontraksi. Nah, menjelang melahirkan hormon progesteron itu menurun, estrogen naik. Nah, kalau ketika estrogen naik, tujuannya memang untuk satu mendilatasikan atau membuka cervix uterus atau leher rahim itu. Nah, kemudian setelah itu untuk mengontraksikan, akhirnya terjadilah partus. Nah, karena katakanlah istilahnya kadar hormon estrogen terlalu tinggi yang dihasilkan oleh varum itu, akhirnya mengakibatkan terjadi kontraksi cukup tinggi. Nah, akhirnya terjadilah prolab karena kontraksi atau hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini berperannya pada apa? Pada proses laktasi atau keluarnya air susu itu. Ya, kalau menjelang bunting, menjelang melahirkan, karena memang istilahnya produksi susu itu sudah tinggi, itu hormon oksitosin tinggi karena itu fungsinya untuk laktasi. Laktasi atau lactate down, jadi keluarnya susu sama hormon prolaktin. Nah, itu kurang lebih seperti ilmiahnya. Kemudian terus kenapa bisa tinggi? Nah, ini akhirnya ilmu yang harus diterima oleh masyarakat lah. Artinya kalau tadi kan kalau ilmiah. Jadi naiknya hormon estrogen tinggi itu tidak terlepas dari pakan. Jadi pada saat bunting, contohnya pada saat bunting itu diberikan pakan dengan kualitas terlalu tinggi protein dan tinggi lemak, itu akan menghasilkan
kadar hormon itu tinggi dalam darah. Karena bahan baku daripada hormon estrogen itu adalah lemak atau kolesterol dan protein. Nah makanya kalau pada saat kuning idealnya itu makan itu harus seimbang, bukan kurang. Kurang juga kuning. Apa? Harus lumut hijauan. Lumut hijau itu akan mencukupi. Lumut hijau itu di sana ada protein, ada karbohidrat, kemudian ada air, ada makromineral atau magnesium, ada fosfornya, ada mikromineralnya itu. Nah akan mencukupi. Jadi kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah pengaruh pakan fermentasi. Pakan fermentasi ini akan menghasilkan asam lemak. Nah akhirnya lemak dari pakan fermentasi ini akan menghasilkan akan menjadi bahan produksi hormon. Kemudian hasil fermentasi juga itu mengandung protein juga cukup tinggi, juga akan menyebabkan bahan untuk produksi hormon itu naik. Jadi intinya kalau faktor penyebabnya adalah nomor satu pakan yang banyak mengandung lemak dan banyak mengandung protein terlalu tinggi sehingga produksi hormon menjadi tinggi. Paham ya? Sebenarnya pertanyaan. Kalau ilmiahnya itu karena kadar estrogen tinggi atau oksidasi tinggi. Kalau yang istilahnya faktor penyebabnya kenapa tinggi itu karena pakan. Karena intinya kan kalau saya aplikasikan orang nggak, mohon maaf kalau bicara hormon untuk apa ya nggak terlalu penting. Paling penting kan apa solusinya? Oksidasi berarti pakan. Nah setelah itu kemudian cara penanganan, gejala klinisnya jelas. Kalau gejala klinisnya itu kalau pola uterus itu ya hewan uterusnya keluar besar. Nanti ada videonya, ada saya tunjukkan. Nah ada yang lupa, maaf itu. Dan kemudian ada lagi faktor non hormonal. Itu apa? Konstipasi atau sembelit. Jadi kalau hewan itu katakanlah kasih makanan serat terlalu tinggi, kurang air minum, sehingga kemudian akhirnya sembelit. Akhirnya dia kan ketika mau defekasi dia harus bekerja kuat. Akhirnya juga karena habis melahirkan kondisi katakanlah vagina masih dilatasi, masih buka lebar sehingga mudah prolap. Jadi kalau faktor non hormonalnya adalah karena konstipasi. Jadi dia sembelit. Itu bisa mengatakan konstipasi. Paham ya? Apa pakar lagi? Pakar serat terlalu tinggi, kurang air minum, serat terlalu tinggi, merica lagi. Jadi intinya di dunia peternakan hewan itu intinya selama pakan baik seimbang, sudah alamiah, sudah kebutuhannya tidak akan bermasalah apapun. Kemudian balik ke gejala klinis hewan tersebut adalah dari saluran reproduksinya itu dari luar itu setelah vulva nampak uterus. Kalau uterus keluar itu vagina pasti keluar. Jadi kalau prolap vagina, prolap uterus biasanya pasti prolap vagina. Tapi ada juga hanya prolap vagina. Kalau uterusnya besar sekali kan keluar sel uterusnya. Tapi kalau biasanya kalau prolap uterus pasti prolap vagina. Tapi juga kadang-kadang juga tidak, karena vagina kan istilahnya jaringannya lebih kencang gitu. Jadi akhirnya tidak benar. Tapi prolap vagina juga. Jadi kalau uterus lebih lembek. Tapi kalau vagina, jadi vagina itu jaringannya lembut di luar, tapi secara konstruksi seratnya itu lebih kuat. Paham ya? Seperti itu. Kemudian cara penanganannya pertama kali harus dibersihkan sebersih mungkin dengan air hangat. Air hangat dikasih garam berapa? Kurang 0,9% atau 1 liter air hangat dikasih 9 gram garam dapur. Apa tujuannya? Biar isotonis, sehingga tidak nyeri, tapi juga istilahnya nyaman kepada hewannya. Kenapa air hangat? Karena kalau air hangat ini membuat katakanlah dilatasi atau membuat lembek gitu. Jadi nanti lebih mudah untuk dimasukkan. Fungsi air hangat gitu. Nah,
Kemudian setelah air hangat udah bersih semuanya kotoran, termasuk katakanlah seandainya ada jaringan plasenta yang menempel, itu harus dibersihkan semuanya, termasuk darah apapun, semuanya dibersihkan. Kenapa? Jika masih ada yang menempel, nanti mengakibatkan menjadi media dunia bakteri, menjadi busuk. Ketika busuk menjadi radang uterus atau endometriosis. Nah, setelah itu kemudian diberikan antiseptik paling sederhana, itu paling adalah iodin. Iodin ini kayak iritor ringan sekali. Kenapa? Ya kan lamanya itu kan jaringan mukosa, jadi jaringan yang mudah rusak. Nah, ketika katakanlah sudah di luar, itu katakanlah banyak bakteri. Nah, nanti kalau nggak dibersihkan dengan antiseptik nanti bisa tumbuh merusukan. Nah, setelah itu dimasukkan pelan-pelan, dimasukkan dengan pelan-pelan. Kalau seandainya itu sapi, itu tangan kita, tapi usahakan kuku kita jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Kalau pendek juga melukai, habis potong itu masih melukai. Jadi kena kuku habis dipotong masih berdarah. Nah, makanya kalau paling cakep kalau seandainya sapi, itu tangan kita posisi begini. Kalau sapi anak akan masuk. Ini kita pelan-pelan. Nah, kalau dia merejang, berhenti lagi. Pelan-pelan saya masuk sampai tangan kita mau semuanya sampai reposisi. Uterusnya itu ada 2 tanduk, uterus konteri itu juga sampai reposisi. Itu tidak asal masuk, karena kalau asal masuk dan nanti dia kita sedikit keluar lagi sampai reposisi. Tapi kalau udah reposisi susah keluar. Karena dia apa? Ada beban ke bawah. Itu berat itu. Jadi nggak akan mudah. Jadi kalau seandainya kenapa udah dimasukkan masih keluar, nah itu karena belum reposisi. Dia kan turun. Nah, kemudian setelah itu kalau memasukkan, kalau bisa menggunakan salep antibiotik, contohnya menggunakan dexapen ya. Dexapen salep atau apa itu, ada satu lagi itu. Jadi kenapa? Itu kan bahannya licin, kemudian jadi nanti dia tidak mudah masuk, kemudian tidak melukai. Tapi kalau kucing itu menggunakan dexapen begitu pelan-pelan. Kalau dipaksa itu berbahaya. Kalau dipaksa dia bisa katakanlah menekan kesentak, akhirnya bisa sesak nafas. Itu bisa kesentak, menekan nafas. Jadi bisa mati, bisa terjadi. Makanya harus dengan pelan-pelan. Perasaan. Kalau merejang, kalau dia merejang, tahu namanya bagaimana? Dia punggung naik. Punggung naik itu dia merejang. Dipaksa percuma, itu berlawanan. Dia merejang kita masukkan, itu sakit. Nah, makanya kalau dia lagi merejang, punggung itu kita elus. Saya turun lagi. Pasti hewan apapun kalau merejang punggung naik. Seperti lagi dia mau kencing atau dia buang kotoran, feses, itu pasti dia punggung itu naik. Nah itu kemudian lulus baru naik lagi, masuk lagi sampai lulus sudah. Kemudian nanti ketika sudah itu untuk mencegah infeksi lebih baik diberikan antibiotik. Jadi yang pertama adalah penicillin. Kemudian untuk karena habis melahirkan, jika perlu diberikan vitamin. Karena kalau untuk lansia sampai umur 12 kita berikan antibiotik, harus kasih vitamin. Vitamin apa? Minimal vitamin B kompleks. Karena pemberian antibiotik akan mendepres populasi kekebalan lumen, mengakibatkan pencernaan serat akan menjadi rendah. Nah, kemudian setelah itu diberi antibiotik, kasih vitamin. Nah, kalau untuk membuat dia nyaman dengan analgesik, karena kan nyeri namanya ini, kan nyeri. Nah, kalau bisa analgesik itu diberikan idealnya sebelum kita aplikasi, sebelum kita memasukkan tadi uterus, kurang lebih 20 menit sebelumnya kita suntik dulu. Jadi nanti dia tidak akan terlalu merasa nyeri seperti itu. Nah, kemudian jadi kurang lebih materi tentang uterus itu seperti itu. Pengertiannya sudah, gejala sudah, penanganan sudah. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada benarnya menurut dari Allah SWT, jika ada kesalahan menurut dari pribadi,
saya membuka diri untuk ada masukan atau apapun selama dengan tujuan baik niat untuk bersama-sama membangun menjadikan masyarakat peternak Indonesia. Demikian, bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.